moderator yang akan memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini, dan bersama teman saya Sawal Bageskara sebagai pemateri dan Feby sebagai konsulen. Mari kita mulai seminar ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita jelaskan adalah konflik Sri Lanka. Mari kita dengarkan pemateri kita yang akan menyampaikan poin-poin tersebut. Oke, yang pertama latar belakang konflik Sri Lanka. Perang saudara Sri Lanka termasuk salah satu peristiwa pertempuran panjang yang pernah terjadi di dunia, yakni pada tahun 1983 hingga 2009. Penyebab perang saudara Sri Lanka adalah adanya konflik antara dua etnis yang mendiami Sri Lanka, yaitu Sinhala dan Tamil. Pergolakan sebenarnya mulai terjadi setelah keluarnya kebijakan yaitu Cewa pada tahun 1949 serta Sinhala pada 1956. Dua kebijakan ini membuat etnis minoritas Tamil harus kehilangan pekerjaan dan jatuh miskin hingga mereka menuntut untuk menyatakan negara Tamil mereka yang disebut Tamil hilang. Selanjutnya ada jalannya konflik Sri Lanka. Konflik di Sri Lanka mulai pada tahun 1983 ketika kelompok pemberontakan Tamil Tigers mulai melancarkan serangan terhadap pemerintah Sri Lanka. Mereka berjuang untuk mendirikan negara Tamil yang merdeka di utara dan timur Sri Lanka. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade dengan serangkaian serangan, pertempuran, dan tindakan kekerasan yang melibatkan kedua belah pihak. Pada tahun 2009, pemerintah Sri Lanka berhasil mengalahkan kelompok pemberontakan Tamil dan mengakhiri perang saudara. Namun konflik ini meninggalkan luka yang dalam di masyarakat Sri Lanka dan masih ada upaya untuk memulihkan perdamaian dan rekonsiliasi di negara tersebut. Negara-negara yang terlibat yaitu adalah India, karena beberapa poin yang tercantum di dalam nama Ceylon pada 1949 adalah pemerintah Sri Lanka membenarkan adanya pengembalian 300 juta penduduk ke India. Tokoh dan perannya itu yang pertama ada Villai Prabhakaran, yaitu dia pemimpin gerakan separtis. Yang kedua itu ada Tamil Tigers Mahindra Rajapaksa, yaitu mantan presiden Sri Lanka yang memimpin operasi militer melawan Tamil Tigers. Yang ketiga itu ada Ranil mantan Perdana Menteri Sri Lanka yang berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai. Yang selanjutnya ada dampak dari konflik di Sri Lanka memiliki dampak yang signifikan, termasuk korban jiwa, kerusakan infrastruktur, pengungsi, ketegangan etnis dan agama, serta dampak ekonomi negatif. Solusi potensial dan perdamaian. Yang pertama itu ada dialog dan negosiasi. Penting untuk melanjutkan dialog dan negosiasi antara pemerintah Sri Lanka dan kelompok Tamil untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini melibatkan mendengarkan dan memahami kepentingan dan aspirasi semua pihak terlibat. Kedua itu ada rekonsiliasi nasional. Upaya ini harus diperkuat untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki hubungan antara komunitas Sinhala dan Tamil. Ini termasuk mengatasi ketidakadilan masa lalu, mempromosikan keadilan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara Sri Lanka. Terus yang ketiga ada pembangunan ekonomi dan sosial. Investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah yang terkena dampak konflik dapat membantu mengurangi ketegangan dan ketidaksetaraan. Yang keempat, pendidikan dan rekonsiliasi budaya. Mendorong pendidikan yang inklusif dan mempromosikan pemahaman dan
penghargaan antara kelompok etnis dan agama yang berbeda sangat penting. Seperti pertukaran budaya dan dialog antar komunitas juga dapat membantu pembangunan jembatan antara kelompok-kelompok yang terlibat. Kesimpulannya dari topik Sri Lanka adalah bahwa perdamaian dan rekonsiliasi adalah tujuan yang harus dikejar. Untuk pencapaian yang perlu adanya dialog, negosiasi, rekonsiliasi nasional, pembangunan ekonomi dan sosial, serta pendidikan yang inklusif. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik di Sri Lanka. Ya, dan terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Malik dari kelompok 6. Jadi saya mau bertanya, topik Sri Lanka ini apa sih dampaknya bagi dunia global? Terus di Sri Lanka sendiri sampai sekarang kayak gimana tuh antara kedua etnis tersebut? Apakah masih terjadi diskriminasi? Kalau iya, jelaskan, dan kalau tidak juga jelaskan. Terima kasih. Lagi satu lagi. Dari konferensi Lanka ini ada dampak seni bagi negara Indonesia. Tebak orang gitu deh, ada mata siapa? Kalian tebak tuh mata anak kelas ini. Oh, tahu gue nih pas mata gue dipakai. Najis. Yang pertama ya, ini mau kaki. Ini bukan lihat ya. Tutup mata dulu lah biar gak adil. Yang pertama ya. 1, 2, 3. Gua bintang. Itu. Orang kelihatan. Nah, Yang udah yang hidup. Coba. lah emang. Gimana yang kedua ya? 1, 2. Nggak, rasa dulu, nggak dulu. 2, 3. Mau. Oi. Dia duluan. Iya, masa? Itu mah udah kelihatan Maira tuh muka anak tuh. Ini buat yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku. Jadi ngapus. Ilham ya? Iya. Ini yang keempat ya. 1, 2, 3. Ya ya bisa. Ini buat anak PR, ini tinggal satu lagi, nanti yang 5 lagi artis ya. Nggak, artis gua bisa. Ini terakhir buat anak PR. 1, 2, 3. Boti. Andra. Lucu. Enggak. Ini udah 5 kan? Satu lagi mu. Ini 5 lagi artis. Ini buat yang 5 lagi artis itu ada Western sama Indo. Sekarang boleh jawab gue. Nggak boleh. Yang udah yang lain. Oke. Mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Gue sampai berhenti sampai
Anin. Ini selesai jam berapa? Ini satu yang kedua ya, 1, 2, 3. Udah deh. Ivan Gunawan? Ah, Ivan Gunawan. Salah. Justin Bieber. Indonesia. Al Ghazali. Jadi komputer, woi. Itu gue tahu. Belakangan dia punya adik cewek. Oh, anaknya Axel. Keren. Lagi nemu ini. Belakang itu namanya kadangan. Itu mau. Yang ketiga. 1, 2. Emang paling susah tuh itu tau shot bajunya. Ini kalau jadi pakainya ya. Ya, 1, 2. Itu Ahmad Dhani. Ini yang terakhir. Yang terakhir buat sih. 1, 2, 3. Oh my god. Ada satu. Ariel. Noah nama grupnya. Apa nama grupnya? Dampak konflik silakan bagi dunia global, dampaknya itu bagi dunia global sangat penting karena mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia melibatkan isu-isu perdamaian, hak asasi manusia, dan stabilitas regional. Terus kedua kan itu dampak konflik ini bagi negara Sri Lanka adalah macam contohnya konflik negara ini melibatkan isu-isu seperti perdamaian. Terus contohnya contoh apa? negara yang kena dampak dari Sri Lanka. India kan dia ada. Terus kebetulan negara Sri Lanka apakah masih ada diskriminasi dari dua etnis? Tiba-tiba kok bisa. Ya masih, karena beberapa laporan mengenai adanya diskriminasi terhadap dua kelompok etnis di Sri Lanka yaitu Sinhala dan Tamil. Diskriminasi ini terkait dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, hak politik, dan kebebasan beragama. Yang kedua, pertanyaan dari Alina. Itu apakah konflik Sri Lanka berdampak bagi Indonesia? Aku pikir lu masih gitu. Iya satu. Sekolah-sekolahnya udah belajar praktik dah. Kita aja belum siap. Jawabannya ya karena konflik Sri Lanka dapat berdampak pada Indonesia dalam beberapa cara, baik negara tetangga, Indonesia dapat membantu secara politik, ekonomi dan keamanan. Dalam konflik Sri Lanka dapat mempengaruhi stabilitas di kawasan Asia Selatan dan berpotensi mempengaruhi hubungan regional.
Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam seminar hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.